Oi, Tot, gue bingung banget nih, pengen bikin konten iPhone, tapi gue bingung pengen bikin konten apa gitu mengenai iPhone. Soal OS udah banyak banget yang udah ngebahas dan menurut gue channel-channel lain ngebahasnya udah bagus, udah mantap banget, udah komplit. Jadi menurut gue nggak perlu ikut-ikutan karena ya video udah perfect lah. Jadi gue bingung pengen bikin konten apa untuk di channel ini mengenai iPhone. Tapi dari lu banyak yang minta, bang, lu kok nggak bikin konten iPhone lagi dan udah agak jarang. Ya mungkin ya sekarang baru saatnya gue upload. Tapi serius deh, ini video inspirasinya dari gue nongkrong di WC umum bermenit-menit, mungkin hampir sejam gue nongkrong di WC umum, cuman bayar 2.000 sampai digedor-gedor sama orang di WC umum pom bensin. Ya saking pengennya dapat inspirasi gitu, akhirnya gue nongkrong di WC hampir sejam. Dan ya akhirnya gue dapat dengan video yang lagi lo tonton ini, iPhone yang menurut gue nggak perlu lo beli di tahun 2020, men. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gue membeli puluhan unit iPhone untuk konten, dan mungkin kalau boleh dibilang kalau digabungin total udah ratusan unit iPhone. Cuman per tipe itu kayak mungkin kayak puluhan, ya sekitar puluhan per unitnya, per tipenya itu, per serinya. Dari masa lampau-lampau gue yang dulu dagang iPhone ya, mungkin lo tahu. Dan mungkin pengalaman-pengalaman itu yang bisa gue share ke lo, trouble-trouble di lapangan yang sering terjadi di unit-unit iPhone tuh seperti apa. Dan ya siapa tahu video ini bermanfaat, anjay, bermanfaat sedikit gak tuh videonya di salah satu video yang diupload di channel gak jelas ini. Oke, jadi gue mulai dari mana nih? Gue agak agak sedikit bingung gitu kalau video-video bermanfaat gitu, gue agak-agak sedikit nggak nyambung gitu otak gue. Dan gue nggak, di video ini worth it to buy-nya di versi ini bukan dari masih like dipakai kah, software masih mensupport berbagai macam aplikasi, nge-lag atau enggak dan lain-lain, bukan. Gue nggak ngebahas soal itu, soal layar dan lain-lain. Layarnya kayak kekecilan lah atau kegedean lah, atau layarnya kurang enak dimainin lah, bukan. Gue melainkan patokannya berdasarkan dari hardware-nya. Oke, yang pertama adalah iPhone SE generasi pertama dengan iPhone 6. Yang kedua iPhone 6 maksud gue. Jadi kedua iPhone ini menurut gue nggak worth it dibeli di tahun 2020. Tar dulu nih cuy, gue notice sekali lagi, duit lu, ya kan, hak lu. Monggo kalau lu mau beli silakan gitu. Gue cuman gue cuma berbagi experience aja kalau pengalaman-pengalaman gue yang sebelum-sebelumnya. Oke, dimulai dari iPhone SE generasi pertama ini. Untuk iPhone SE generasi pertama ini, itu trouble yang paling sering terjadi di lapangan untuk iPhone SE generasi pertama adalah baterai. Ya, you know lah, baterai iPhone SE itu kecil. Cuman gue nggak ngobrolin masalah baterainya itu kecil kapasitasnya, melainkan yang namanya ini iPhone udah mulai jadul, udah mulai berumur, dan banyak banget penggantian. Salah satu gue notice sekali lagi, salah satu baterai yang paling langka di perservisan di dunia spare partan adalah salah satu baterai iPhone SE generasi pertama. Karena dia beda dengan baterai yang lain, dan ya untuk baterai orinya ini lumayan susah. Itu menurut gue. Jadi baterainya itu bukan masalah yang mahal kecil, tapi melainkan yang non ori diganti. Jadi ya mungkin lu pakai dalam waktu dekat kayak baterai bocor atau tiba-tiba nge-restart dan lain-lain, itu sering banget terjadi, men. Dan untuk iPhone 6 sendiri juga baterainya nggak masalah, cuman ya di layarnya itu untuk iPhone 6 itu banyak banget yang udah diganti. Dan ya you know, iPhone 6 itu terkenal banget ya, kasus bengkok ya kan. Dan ya untuk penggantian LCD iPhone 6 itu LCD ori jadi lumayan mahal. Dan mungkin kalau lo beli second iPhone 6 yang ada di pasaran, rata-rata LCD-nya sudah tidak original. Ngomongin soal kamera, kedua handphone ini kameranya masih powerful banget. Gue gak komplain sama sekali. Yang kayak gue bilang di awal, video ini bukan mempermasalahkan kameranya masih bagus kah, terus masih enak dipakai atau enggak, nge-lag atau enggak. Gue gak ngebahas itu, tapi melainkan ya perintilan-perintilan di dalam iPhone-nya yang ngebuat lo mungkin jadi masalah lah, jadi kayak trouble gitu kalau lo pakai ini HP. Dan siapa tahu bermanfaat gitu. Bacot nih gue. Jadi kalau buat LCD yang kayak gue bilang tadi, iPhone SE itu nggak ada masalah, dia masih oke-oke ya, sesuai fine-fine aja. Cuman untuk LCD dia lebih ke iPhone 6. iPhone 6 itu yang kayak gue bilang tadi, LCD udah pernah gantian, dan ya sekali ganti ya kayak baterai iPhone SE tadi yang non original. Sebenarnya minus LCD non original itu banyak banget yang bisa berdampak ke iPhone 6 sendiri. Pertama, serah lu mau percaya apa enggak, itu pertama dari kinerja si iPhone yang jadi tambah lebih nge-lag. Jadi kalau lu ngerasa iPhone lu kok lebih nge-lag, iPhone 6 lu bandingin sama iPhone 6 temen lu, kok iPhone gue lebih lemot ya. Lemot itu bukan masalah lu nyentuh terus baru
baru ke respon, enggak, ini melainkan itu benar-benar lemot, totally lemot parah. Jadi gue kalau ngejelasin secara bahasa servisnya agak ribet kalau, tapi yang jelas sebagian besar LCD KW yang kebanyakan yang beredar di pasaran, khusus iPhone 6 itu berdampak sekali ke kinerja alias performa si iPhone 6 tersebut. Jadi ya mungkin lu bakal ngerasa kayak nge-lag, kayak lagging parah, ya ngapa-ngapain serba lemot, ya itu coba lu cek dulu kalau memang lu baru aja beli iPhone 6 dan ternyata nge-lag dan lain-lain. Coba lu bandingin sama temen lu yang LCD-nya ori, pasti ada sedikit perbedaan performa. Yakin deh gue, yakin banget. Mungkin kalau gue jelasin secara detail, kalau lu tanya ke gue kenapa bang bisa kayak gitu, nanti gue coba buat dalam satu video. Itu banyak banget perintilan-perintilan yang harus gue jelasin secara serius dan mendalam. Ya karena kalau nggak dijelasin secara detail, ya agak susah sih gue nyampeinnya. Tapi kalau gue jelasin di dalam satu video ini bakal panjang banget, sumpah. Dan untuk iPhone SE sendiri, LCD original memang jarang, cuman untuk kasus yang bikin iPhone tersebut agak sedikit nge-lag lebih sering terjadi di iPhone 6. Gue gak tahu kenapa pabrikan dari sana itu ngebuat LCD KW bisa sampai seperti itu, bisa ngeproduksi LCD seperti itu maksud gue. Ya mungkin budget productionnya, cost productionnya kali buat LCD-nya yang termurah, jadi bisa dijual dengan harga pasaran paling rendah. Terus untuk body antara kedua HP ini, iPhone SE sebenarnya ada masalah, dan iPhone 6 of course nggak usah lu tanya, pasti masalah. Untuk iPhone 6 sendiri, kalau lu beli iPhone bekas, iPhone 6 itu udah jarang banget pakai banget pangkatan. Jadi udah jarang banget. Jadi kalau lu beli iPhone 6 second itu rata-rata casing udah gantian. Yang dimana kalau casing udah gantian, baterai cabutan, dan ya mungkin nyabutnya asal-asalan dan ada efek kayak baterai bocor melendung dan lain-lain. Jadi kalau buat iPhone SE generasi pertama dan iPhone 6 itu aja yang bisa gue share. Sekarang berikutnya yang ketiga iPhone 6s, dan yang keempat iPhone 7. Untuk 6s dan 7 juga punya kendala yang berbeda, dan ini gue saranin lu juga jangan beli kedua iPhone ini juga di samping iPhone SE generasi pertama dengan iPhone 6 yang tadi. Kenapa itu? Kenapa lu nggak mesti beli kedua nih HP? Untuk iPhone 6s sendiri gue langsung bacotin aja kali ya. Kalau masalah tampang, warna, ya itu mungkin selera lo masing-masing ya. Ya ini kalau gue scroll warnanya ini masih cakep-cakep sih, masih kelihatan modern sih kalau dipakai, masih ya dapat lah klasiknya, dapat ada home buttonnya ya nggak sih, masih kelihatan keren gitu. Dan sini gue nggak ngebahas soal lemot atau enggaknya kayak gue bilang tadi ya, melainkan gue ngobrolin soal layarnya dulu. Untuk iPhone 7 sendiri layarnya itu banyak banget yang KW banget, pakai banget. Dan untuk iPhone 7 itu gue ngebahas dari 7 dulu kali ya. iPhone 7 itu terkenal dengan ada kayak sertifikat IPP-annya, dan bukan kayak emang ada sertifikat IPP-nya, dan yang dimana itu kadang konsumen kayak makanya brutal gitu ngerekam di dalam kolam dan lain-lain. Jadi selama gue beli iPhone 7 itu di pasaran puluhan unit itu, ada beberapa kasus yang dimana, bukan beberapa ya, lumayan banyak sih kalau menurut gue, LCD-nya itu udah pada gantian, dan yang lebih parahnya lagi banyak banget korosi yang terjadi di dalam iPhone ya mungkin kayak dihangatin, kayak dibersih-bersihin ya mungkin dulu ya water damage yang di repair ulang dan lain-lain. Jadi untuk lu beli iPhone 7 itu riskan banget, yang LCD-nya udah pernah gantian. Itu banyak banget yang bisa terjadi, entahlah itu mati karena kecemplung, atau memang lagi direkam dalam air ala-ala kayak ngerekam pokoknya ngerekam di bawah air gitu. Dan menurut gue ini jadi kendala banget ketika lu pakai buat jangka panjang. Untuk iPhone 6s sendiri, jadi untuk iPhone 6s sendiri itu untuk LCD-nya juga udah banyak banget yang LCD gantian, yang KW-an. Dan yang lebih parahnya lagi, LCD-nya itu ada beberapa spot yang menurut gue ini masalahnya, gue bilang seperti ini bukan satu atau dua unit ya, melainkan gue pernah beli LCD KW itu sekitar mungkin kalau dibilang hampir 30 unit LCD KW. Dan dari antara 30 itu hampir kayak mungkin sekitar 2 atau 4, mungkin nggak nyampe 5 LCD yang touchscreen itu benar-benar normal. Sisanya di 30 piece LCD KW itu ada beberapa spot yang nggak bisa disentuh touchscreen ya. Dan setelah gue riset kecil-kecilan, gue coba beli LCD sendiri untuk gue komparasi LCD KW ini, gue coba beli LCD KW. Ini gue lagi ngobrolin iPhone 6s ya.
LCD KW di iPhone 6s itu gue coba beli di Roxy. Tadi kan gue pesan dari luar dan gue coba bandingin, dan ternyata untuk pangsa pasar di Indonesia sama. Banyak banget stok LCD 6s yang beberapa spot itu nggak bisa kesentuh, ke touch. Coba deh, gue minta komentar dari lu yang udah pernah ganti LCD 6s yang touchscreen-nya nggak bisa. Coba, padahal LCD baru nih, tapi ada beberapa spot yang nggak bisa disentuh, dan gue yakin ada banyak. Jadi untuk kasus LCD iPhone 6s itu sangat jarang sekali LCD KW yang benar-benar bagus. Dan kalau lu beli iPhone 6s, besar kemungkinan LCD-nya itu udah KW-an. Kenapa gue bisa berani bilang gitu? Karena gue selama nyetok iPhone, gue nampung iPhone, kebanyakan unit yang iPhone ini gue sedikit curhat sikit ya. Gue selipin curhat-curhatan gue. Kenapa gue nggak ngejual iPhone lagi? Pertama gue tuh paling nggak bisaan ngejual HP yang unitnya tuh kayak nggak, kalau yang namanya cobel, baret, dan kayak denden gitu, itu it's okay, wajar kan HP bekas. Tapi kalau unitnya itu kayak amburadul yang LCD udah KW lah, udah bekas servisan, gue nggak niat cuy jual lah. Jadi itulah kenapa gue stop dan gue nggak ngejual lagi. Salah satu alasannya sih itu. Jadi menurut gue iPhone 6s dan iPhone 7 trouble-nya mirip-mirip dengan iPhone SE dan iPhone 6. Next, yang ke 5 dan ke-6 iPhone 8 Plus dan iPhone 10. Untuk varian warnanya iPhone 10 itu memang sedikit banget ya, karena pada saat itu orang terfokus dengan anjay poni nih, HP poni nih, perdana banget kan tuh, full view, ala-ala full view dengan poni-ponian, ya gak sih? Dan iPhone 8 Plus tuh. Dan ini, kalau ini perbandingan ini next ini, gue bukan gak nyaranin lo beli ya, tapi melainkan ini curhatan aja. Untuk iPhone 8 Plus nggak ada jelek sama sekali, nggak ada kurang. Jadi gue ini cuman kayak suges gue aja lah, tapi serah lo mau percaya apa kagak. Lebih worth it mana antara iPhone 10 dengan iPhone 8 Plus? Mungkin kalau buat harga ya lu cek sendiri. Lu bisa beli iPhone 10, lu bisa beli iPhone 8 Plus ya kan. Tinggal tergantung gigabyte berapa, kemulusannya berapa, full set apa kagak, lu belinya di mana, ori atau enggak, dan ya bla bla dan bla bla. Jadi kalau lu pilih bagusan mana antara kedua ini, gue saranin lu ambil iPhone 8 Plus. Gue nyoba iPhone 10, entah kenapa buat main game itu kurang nyaman, buat ngerekam video kurang nyaman, dan lain-lain itu kurang nyaman lah. Apapun yang gue lakuin dengan iPhone 10 itu kurang nyaman. Pertama, layarnya enak sih, layar tampilannya tuh enak banget men. Cuman entah kenapa kayak rada-rada kayak agak panas, dan ya iPhone 8 Plus lebih the best lah daripada iPhone 10. Itu berdasarkan pemakaian gue pribadi ya. Dan mungkin sekian aja video gue mengenai iPhone yang gak harus lo beli di tahun 2020. Selebihnya yang gak gue sebutin tadi itu kenapa gak gue sebutin sisa-sisanya, karena menurut gue masih bagus di pasaran.